sekolahnya Jis ya, sekolahnya Cinta Laura, Maudi Ayunda, ya. Teman saya yang ngajar di sana, saya tanya, Mas, kalau kan rumah dia di Depok ya, terus kemudian itu di Kemang, Jakarta International School. Saya nanya, kalau ke sekolah naik apa? Saya pikir naik motor gitu kan. Dijemput Pak Rizky. Oh, saya kirain bis kan, kumpul di mana gitu. Bis kah? Enggak Mas, Bluebird. Wow. Ini yang orang Indonesia nih ya, bukan orang bule. Dijemput pakai Bluebird. Emang SPP berapa? Nggak mahal kok Pak Rizky di sana. Bayarnya per semester. Per semester berapa? 500 juta. Beli, bayar SPP 1 tahun bisa beli Alphard. Ya di Jakarta International School itu kalau lagi magang, misalnya lagi belajar tentang apa namanya, banteng, dia datang ke Blauran. Kalau belajar tentang jerapah, belajar kemana kira-kira? Ke Afrika gitu ya. Gak usah bayangin lah ya. Gak tahu tuh kita. Nah, ada kejadian di sekolah itu, di Jakarta International School, yang cerita ini Bu Eri Sukrisno juga ke saya. Jadi waktu itu Bu Eri ngambil S2 di situ, dan waktu itu sama dosennya, almarhum Susan Stengel. Nah, ada kejadian, alarm kebakaran nyala, dan semua anak kumpul ke titik kumpul. Tapi ada beberapa guru yang bilang, Fulan nih, ya, yang anggap aja namanya Falah lah, tapi nggak mungkin ya, nama di Jakarta International School namanya Falah ya, yang agak bule-bule sedikit lah, Tono, Hartono misalkan gitu, ya, misalkan ada Bill lah ya, Bill gitu. Oke, Bill ini, kenapa? Karena Bill ini sudah berkali-kali bikin kerusuhan, dan ternyata benar bahwa Bill mainin alarm kebakaran. Akhirnya dia itu diambil dari barisan yang ribuan anak. Ini ada 2.000 orang ini di sekolah ini. Sekolah ini 2 hektar, 2.000 orang, 8 lantai. Jadi pintu masuknya aja gerbangnya elektrik. Ya, yang jaga kayak Amerika Embassy. Ya. Udah. Kemudian anak ini ditarik di barisan, dibawa ke ruang kepala sekolah. Kebayang nggak? Dilihat oleh ribuan anak, dia jalan dan jadi tersangka. Kira-kira dia jalan dengan tegap atau menunduk? Menunduk, dibawa ke ruang kepala sekolah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak sudah di ruang kepala sekolah? Kira-kira apa? Kita nanya, kenapa kamu lakukan ini? Betul ya? Kira-kira anak iseng bisa jawab kenapa? Nggak bisa jawab. Atau marah, betul nggak? Astagfirullah, nggak mungkin astagfirullah. Astaga, apalagi yang kau lakukan ini? Misalnya kayak gitu ya, kasar gitu. Tapi yang ditanya oleh kepala sekolahnya apa? Ada berapa keburukan lagi yang bisa kamu lakukan hari ini? Dia nggak bisa jawab, dikasih kertas dan pulpen disuruh nulis. Dia tulis 11 keburukan lain yang dia bisa kerjain. Dan dia sudah mikirin itu 11 keburukan, tapi dia melakukan 1 keburukan. Kemudian kepala sekolah yang bilang ini, kamu punya 1 keburukan hari ini dan punya 11 kebaikan. Tahu dari mana 11 kebaikan? Dari 11 keburukan yang dia nggak kerjakan. Anak yang tadi nunduk, itu bisa angkat kepala, kata Bu Eri. Bu Eri ini ngelihat nih langsung ini katanya. Angkat kepala. Kemudian si kepala sekolah nanya lagi. Anak ini sudah SMP ya, umur 13-14 tahun. Remaja lah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Dan ini kepala sekolah ini ngomongnya datar ya. Nggak sambil emosi. Dia bilang, aku akan menempel di semua alarm kebakaran, alarm tidak untuk dimainkan. Dia bilang gitu. Kamu tahu ada berapa alarm di sini? Nggak tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Dia bilang saya akan keliling sekolah.
Ini sekolah Jakarta International School teman-teman ya, bukan Ibnu Katsir. Ya, maksud saya gini, kalau di Ibnu Katsir colokan di mana? Kita lagi nyari ini colokan di mana sih? CCTV di mana? Gitu. Tapi yang namanya di Jakarta International School ini sekolah internasional, mewah dan sebagainya, pasti blueprint gambar itu pasti ada kan? Di mana titik alarm, di mana itu ada semua. Bisa aja kepala sekolah bilang, tolong panggilan bagian teknik, ambilkan ini blueprint, tinggal buka kan? Ini 12 nih, tapi nggak dilihat sama kepala sekolah. Oke? Dan anak itu akhirnya jalan menghitung berapa alarm di sekolah yang 2 hektar dan 8 lantai. Keliling dia. Selesai itu dia turun dan ke ruang kepala sekolah lagi dan bilang ada 12 alarm. Oke, kamu bisa nggak ngerjain itu? Bisa, tapi saya harus minta pertolongan orang dewasa. Kenapa? Karena kan nempelnya harus tinggi. Kalau rendah kan dicabut anak kecil. Oke. Jadi gimana rencana kamu? Saya mau cari bantuan orang dewasa untuk bantu nempel. Kemudian kepala sekolah yang bilang gini, kalau saya adalah orang dewasa itu gimana? Dan akhirnya kepala sekolah ini pulang setengah 7 malam yang harusnya jam 5 karena nemenin anak ini nempel alarm untuk tidak dimainkan di seluruh. Coba bayangin ya, anak ini akan bilang apa? You are my hero.